Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu para profesional dan juga para Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan, dan Saudara Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau, dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, nas kita diambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang atau 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Jika aku menemukan 45 di situ, di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya. Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka. Jika aku berkata sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memang sangat menggugah kita bagaimana uh, ada satu celah dan kita menuju ke satu kota yang menuju kebinasaan. Di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, dalam dunia yang semakin canggih secara teknologi, namun semakin rusak secara moral, kita sebagai umat percaya dihadapkan pada satu pertanyaan penting dan mendesak. Apakah kita hanya akan menjadi penonton dari suara moral di sekitar kita? Apakah kita akan berdiri di celah seperti Abraham dan berseru kepada Tuhan untuk belas kasihan atas kota, atas bangsa, dan juga atas generasi kita? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat tua, namun relevan luar biasa.
yaitu dialog antara Abraham dan Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 ini. Ini bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah cermin bagi gereja modern, panggilan bagi setiap orang dan pelajaran penting tentang peran doa dalam rencana keselamatan Allah. Mari kita lihat situasi dunia kita hari ini. Kita lihat hari ini bahwa kejahatan tidak lagi disembunyikan, tapi sudah dipamerkan. Ketidakadilan dianggap biasa, bahkan dijustifikasi demi keuntungan. Kebenaran dianggap etika, dan dosa dipromosikan sebagai kebebasan. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, mudah sekali bagi kita untuk menjadi seperti Yunus, yang melihat kota penuh dosa dan berharap hukuman segera datang. Tapi dalam Kejadian 18 ini, kita melihat sikap yang sangat berbeda. Abraham tidak berdiri dengan jari menunjuk. Ia berdiri dengan hati terbuka dan mulut yang berseru kepada Tuhan. Ia tidak berkata, hukum mereka Tuhan. Namun ia berkata, jika ada 50, jika ada 10, tidakkah engkau akan mengampuni? Inilah inti dari pendahuluan kita hari ini. Tuhan sedang mencari seseorang. Dalam Yeskiel 22, 30 berkata, Tuhan berkata, Ku mencari seorang di antara mereka yang akan mendirikan tembok dan berdiri di celah di hadapanku untuk negeri ini, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemukannya. Kalimat ini sangat menyedihkan. Bukan karena Tuhan ingin menghukum, tapi karena tidak ada satupun yang bersedia berdiri di celah. Apakah gereja hari ini akan menjadi jawaban bagi pencarian Tuhan itu? Apakah Bapak dan Ibu dan saya juga akan menjadi Abraham bagi kota kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi bangsa kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 ini adalah lebih dari sekedar negosiasi antara manusia dan Tuhan. Di sini bisa kita pelajari bagaimana pelajaran tentang keadilan dan belas kasihan ilahi. Contoh nyata bagaimana satu orang benar dapat menjadi pengantara bagi orang banyak. Panggilan untuk iman yang bukan pasif, melainkan aktif, berani bertanya, berani berharap, dan berani memohon. Jika Bapak dan Ibu merasa dunia ini terlalu jahat untuk diselamatkan, dengarlah apa yang Abraham lakukan. Jika Bapak dan Ibu merasa doa Bapak dan Ibu tidak berarti, lihatlah bagaimana Tuhan mendengarkan Abraham sampai 6 kali. Hari ini, saudara-saudara, saya mengajak kita semua, Bapak dan Ibu semua, untuk berhenti menjadi pengamat dunia dan mulai menjadi pendoa bagi dunia. Karena satu orang benar bisa menjadi alasan untuk Tuhan menunda penghukuman. Satu orang benar bisa membawa harapan. Dan satu pribadi bernama Yesus Kristus berdiri di celah untukmu dan untuk sekarang, saudara-saudara. Tuhan bertanya, siapakah yang akan berdiri di celah untuk generasi ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Abraham mempertanyakan sesuatu yang sangat fundamental. Masakan engkau membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kita baca tadi di ayat 23 mengatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah suatu protes moral. Suatu seruan dari hati seorang yang mengenal Tuhan, bukan sebagai Allah yang sembarangan menghukum, tetapi sebagai hakim yang adil dan panjang sabar. Keberanian Abraham membuka keheningan surga. Di mana kita di sini belajar bahwa Abraham menyuarakan kebenaran moral. Ia berani berkata, seperti di ayat 25 disebutkan, tidak mungkin engkau
berbuat demikian itu, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar di sana disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Di sini saudara-saudara mengatakan bahwa janganlah kiranya padamu untuk berbuat demikian. Dia selalu negosiasi di sini. Nah, di dalam budaya kuno, siapapun yang berhadapan dengan ilahi, terlebih dalam suasana penghakiman, biasanya memilih diam dan tunduk. Tapi Abraham berdiri dan berbicara. Ini menunjukkan bahwa Allah, Allah kita bukan Tuhan yang anti dialog. Ia mendengarkan suaranya yang benar. Seperti di Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Demikian firman Tuhan. Allah terbuka untuk berdialog, karena keadilannya bukan hanya absolut, tapi juga relasional. Di sini juga kita pelajari bahwa ada keadilan ilahi yang selalu diiringi belas kasih, di mana ada penurunan angka dari 50 sampai 10 tidak mencerminkan negosiasi murahan, melainkan penyingkapan karakter Tuhan yang semakin dalam, yaitu karakter sabar, lembut, dan penuh pengharapan akan pertobatan. Tuhan tidak berseru, cukup, atau berhenti menawar. Ia terus mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan bukan pengecualian dari keadilan Tuhan. Itu bagian dari esensinya. Seperti di Mazmur 103 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita juga belajar bagaimana Abraham sebagai gambaran pengantara dan teladan imamat rohani. Abraham dalam perikop ini berfungsi sebagai pendoa syafaat pertama dalam Alkitab. Abraham tidak berdoa untuk dirinya, dan Abraham tidak memohon kekayaan atau keamanan, tetapi memohon untuk sebuah kota yang berdosa. Di sini apa yang kita pelajari adalah adanya fungsi imam yang berdiri antara Allah dan manusia. Abraham di sini menjalankan peran sebagai imam. Ia memahami keadilan Allah. Karena seorang imam itu juga mengasihi umat manusia. Dan ia mempertemukan keduanya dalam doa. Seperti disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 menyebutkan, imamat yang rajani. Artinya kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersafaat bagi yang terhilang. Dan kedua, Abraham, yaitu bayangan awal dari Kristus. Peran Abraham sebagai peran pengantara menubuatkan karya Kristus yang sempurna. Seperti Abraham memohon. Di sini kita bisa lihat Yesus mengorbankan diri. Ketika Abraham berdiri di celah, di sini kita lihat Yesus mati di celah. Di Roma 8 ayat 34 mengatakan, Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pengantara bagi kita. Abraham adalah teladan, tapi Yesus adalah penggenapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini kita melihat bagaimana orang benar menyelamatkan orang banyak. Bagian ini membawa kita kepada satu hak yang menunjukkan satu orang benar bisa menjadi alasan Tuhan menahan murkanya. Di ayat 32 disebutkan, kita baca sini, kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka, jika aku berkata lagi, sekali lagi ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Tuhan tidak mencari kota yang sempurna. Ia mencari segenggam orang benar. Artinya di sini bahwa adanya prinsip sisa dalam teologi Alkitab, yaitu di mana bahwa konsep ini menggemakan doktrin renan, yaitu bahwa
Tuhan sering menyelamatkan banyak melalui hal yang sedikit. Seperti kita bisa lihat dalam Alkitab, Nuh dan keluarganya, Musa dan umat Israel, Gideon dan 300 tentaranya. Seperti tertulis di Yesaya 1 ayat 9 mengatakan, sekiranya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terluput. Nah, di sini juga kita pelajari apakah bapak-bapak dan ibu satu-satunya orang percaya dalam keluarga bapak dan ibu. Apakah bapak dan ibu merasa sendirian di tempat kerja atau sekolah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan putus asa. Mungkin bapak-bapak dan ibulah alasan Tuhan masih menunggu. Tuhan mencari orang benar, bukan orang sempurna, tapi orang yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa pelajari di sini bahwa Abraham tidak menerima keputusan Tuhan secara buta. Tapi di sini kita pelajari Abraham mendekat, Abraham bertanya, dan juga Abraham memohon. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa iman bukan hanya menerima, tapi juga berpartisipasi. Artinya kita juga bisa, landasan kita bisa lihat di Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, dua orang benar, bila dengan yakin diduakan, sangat besar kuasanya. Artinya bahwa iman sejati tidak diam melihat kebinasaan. Iman sejati tidak pasrah terhadap nasib. Iman sejati itu berdiri dan memohon belas kasihan. Di sini juga kita pelajari bahwa gereja bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tapi benteng rohani yang menahan murka ilahi melalui doa, melalui kebenaran, dan juga melalui kasih. Seperti tertulis di Yesaya 3 ayat 17 mengatakan, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Kita semua adalah penjaga. Kita semua, Bapak dan Ibu, dan juga saya. Semua adalah Abraham yang dipanggil untuk berdiri di celah. Apa yang kita pelajari dari sini? Bagaimana kita bisa berdiri di celah hari ini? Bapak-bapak dan Ibu di dalam keluarga, Bapak-bapak dan Ibu bisa mendoakan suami atau istri mendoakan yang belum percaya. Juga doakan anak-anak yang jauh dari Tuhan. Bapak-bapak dan Ibu, jangan hanya menasihati, doakan mereka dengan air mata. Apabila dalam masyarakat dan bangsa, Bapak-bapak dan Ibu, jangan hanya mengeluh soal pemimpin dan kebijakan. Bapak-bapak dan Ibu juga berdirilah di celah melalui doa pagi maupun malam. Bapak-bapak dan Ibu juga gunakan pengaruh sosial untuk menyebarkan kasih, bukan cuma. Bapak-bapak yang ada dalam gereja, Bapak-bapak dan Ibu, jangan hanya beribadah, bangun budaya syafaat. Bapak-bapak dan Ibu juga adakan kelompok doa syafaat. Dan juga Bapak-bapak dan Ibu libatkan seluruh generasi, baik anak-anak, pemuda, maupun orang tua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini dunia kita adalah Sodom. Tapi Tuhan belum menghukum. Kenapa? Karena Ia sedang menunggu. Ia sedang mencari. Mungkin Ia sedang menunggu engkau, sedang menunggu Bapak dan Ibu. Di 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai, tapi Ia sabar. Karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apakah Bapak dan Ibu akan menjawab panggilan itu? Untuk bertobat kepada Yesus Kristus atau untuk hidup benar dan menjadi terang di tengah kegelapan, atau untuk berdiri di celah menjadi suara bagi yang tak bersuara dan berseru kepada Tuhan untuk keselamatan dunia. Jika iya, maka hari ini bukan hanya tobat. Ini adalah permulaan dari hidup baru yang akan menyelamatkan jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah menyelami doa Abraham. Doa yang sederhana, namun penuh kuasa. Doa yang tidak hanya mengubah arah sejarah, tapi juga mengungkapkan siapa Tuhan itu.
hakim yang adil sekaligus Bapa yang penuh belas kasihan. Tuhan itu adalah hakim yang adil sekaligus Bapa yang penuh belas kasihan. Abraham tidak berdiri diam. Ia berdiri di celah. Mewakili manusia berdosa. Mewakili manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kuasa. Ia menjadi suara di antara langit dan bumi. Sebuah gambaran dari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita hari ini. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang akan berdiri di celah bagi generasi ini? Kita hidup di zaman Sodom, ketika dosa merajalela dan dianggap normal, ketika nilai-nilai ilahi dikorbankan demi kepentingan duniawi, ketika kekudusan ditinggalkan dan kasih mendingin. Namun dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak mencari mayoritas. Ia hanya mencari seseorang yang mau hidup benar, seseorang yang mau berdoa dan menangis bagi dunia, dan seseorang yang mau menjadi suara belas kasihan di tengah cerita duka. Dari perbahari ini ada 5 poin yang kita pelajari. Poin pertama adalah Allah adalah hakim yang adil dan penuh kasih, dan penuh belas kasih, di mana keadilannya sempurna, tetapi belas kasihnya tidak terbatas. Ia bersedia menyelamatkan yang banyak demi yang sedikit, dan ia mendengarkan suara orang benar berdoa bagi orang. Yang kedua, poin kedua, Abraham menjadi teladan berdoa sabar. Artinya, ia tidak menduakan dirinya, tapi kota yang bahkan tidak layak dikasih. Ia berani berdialog, ia berani bertanya, dan berani memohon dengan rendah. Ia ia melambangkan gereja yang dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi untuk berdoa dan berdiri bagi dunia. Yang ketiga, kehadiran orang benar dapat menyelamatkan banyak. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak membutuhkan banyak, hanya segelintir yang hidup benar. Satu pribadi yang taat bisa menjadi alasan Tuhan mengundur hukuman. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus, satu pribadi benar yang menebus seluruh umat manusia. Poin keempat adalah iman sejati selalu aktif dan bertanggung jawab. Artinya, iman bukan hanya percaya, tapi juga bertindak, yaitu berdoa, bergumul, dan bersabar. Iman yang sejati tidak tinggal diam ketika dunia menuju kehancuran. Iman sejati mencari keadilan dan memperjuangkan kasih dunia. Poin kelima, kita dipanggil untuk berdiri di celah. Apabila dalam keluarga, jadilah penjaga rohani bagi orang-orang terdekat. Di dalam masyarakat, jadilah suara kebenaran dan belas kasihan. Di dalam gereja, bangun budaya sapaan, bukan hanya ibadah formalitas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Bapak dan Ibu belum hidup benar di hadapan Tuhan, hari ini adalah hari pertobatan. Jangan menunggu seperti Sodom yang menanti api. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang berdiri di celah bagi kita di kayu salib, yang telah membayar harga untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Dan jika Bapak dan Ibu sudah percaya, maka panggilan berikutnya adalah jelas. Bangkitlah, berdirilah, berdoalah, jadilah Abraham untuk generasi ini. Jika ada satu orang benar, mungkin Tuhan sedang berbicara tentang Bapak. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak hanya pulang dengan pengetahuan baru, kita pulang dengan panggilan baru, yaitu untuk berdiri di celah, untuk menangis bagi yang terhilang, untuk menjadi saksi bagi Tuhan yang tidak berubah. Ia tetap mendengarkan doa orang benar. Dan percayalah, hakim segenap bumi akan bertindak dengan adil. Kita bisa baca Kejadian 18 ayat 25. Dan ia menggunakan Bapak dan Ibu
juga kita semua. Jika Bapak dan Ibu bersedia berdiri di celah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan, jadi tinggal di dalam-Mu ya Tuhan, menjadi celah ya Tuhan, untuk dapat dalam di dunia ini ya Tuhan, menjadi alat buat dirimu ya Tuhan, di dalam celah ini ya Tuhan, dan bisa berbuat baik pada saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.